Baik, perkenalkan nama saya Primarita Manik. Di sini saya akan memperjelaskan sedikit hasil analisa saya tentang kasus 5.2 yang berjudul Perusahaan Multinasional Tempat Kerja Terbaik di Dunia. Untuk kasusnya teman-teman bisa baca di buku Hukum Bisnis untuk Perusahaan yang ada di bab 5, kasus tentang 5.2. Nah, untuk pertanyaan dari kasus tersebut ada, apa yang menjadi syarat pendirian badan hukum perusahaan multinasional di Indonesia? Nah, di sini ada untuk mendirikan perusahaan multinasional di Indonesia, perusahaan tersebut harus memenuhi berbagai persyaratan hukum, yaitu syarat pendirian badan hukum. Yang pertama itu syarat pendaftaran perusahaan yang bisa tertera seperti harus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang kedua, memiliki nomor induk berusaha yang diperoleh dari online single submission. Dan syarat yang kedua yaitu modal asing. Nah, modal asing ini harus mematuhi peraturan Presiden nomor 44 tahun 2016 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Dan ada batasan kepemilikan asing pada beberapa sektor, misalnya sektor yang strategis bagi negara. Dan syarat yang ketiga, syarat struktur perusahaan, seperti harus berbentuk perseroan terbatas, minimum 2 pemegang saham, di sini bisa individu atau entitas hukum, dan memiliki direksi dan dewan komisaris. Dan syarat yang keempat yaitu syarat dokumen-dokumen penting, seperti yang pertama, akta pendirian perusahaan dari notaris yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan surat izin usaha perdagangan, dan tanda daftar perusahaan atau TDP. Syarat yang kelima yaitu syarat izin lokasi, seperti memiliki izin lokasi yang sesuai dengan peraturan daerah setempat. Dan yang keenam, syarat izin khusus, seperti jika perusahaan bergerak dalam sektor tertentu seperti keuangan, telekomunikasi, dan lainnya. Mungkin diperlukan izin tambahan dari otoritas terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK atau Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, selanjutnya pertanyaan tentang kelebihan dan kekurangan perusahaan multinasional di Indonesia. Nah, untuk kelebihannya, yang pertama, investasi asing, meningkatkan aliran investasi asing yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, lapangan kerja, menciptakan lapangan kerja bagi penduduk lokal. Dan yang ketiga, teknologi dan pengetahuan, transfer teknologi dan peningkatan keterampilan kerja melalui pelatihan dan pengalaman. Dan yang keempat, pendapatan pajak, meningkatkan pendapatan pajak bagi pemerintah. Dan yang terakhir, integrasi global, meningkatkan hubungan ekonomi dan politik dengan negara-negara asal perusahaan multinasional tersebut. Nah, untuk dari sisi kekurangan, yang pertama itu ketergantungan ekonomi, meningkatkan ketergantungan pada perusahaan asing yang bisa berisiko jika mereka memutuskan untuk mundur. Dan yang kedua, persaingan, dapat menyebabkan persaingan tidak sehat dengan perusahaan lokal. Dan yang ketiga, eksploitasi sumber daya, risiko eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja lokal. Dan yang terakhir, ketidakstabilan politik. Ini berpengaruh, perusahaan multinasional yang kuat bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah dan menyebabkan ketidakstabilan politik. Dan untuk pertanyaan yang kedua, apa sih yang menjadi kunci kesuksesan perusahaan multinasional dalam meningkatkan performa?
Yaitu perusahaan multinasional yang berhasil seringkali memiliki beberapa faktor kunci rahasia yang mendukung performa bisnis mereka. Seperti yang pertama di sini, budidaya kerja yang kuat. Mereka fokus pada menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung. Dan yang kedua, memprioritaskan kesejahteraan karyawan melalui kebijakan keseimbangan kerja hidup, tunjangan, dan program kesehatan. Dan rahasia yang kedua itu inovasi dan teknologi. Nah, investasi dalam penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi dan penggunaan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi operasional. Dan untuk yang ketiga, manajemen talenta. Program pelatih dan pengembangan untuk karyawan dan sistem promosi berbasis prestasi yang jelas dan kreatif. Dan yang rahasia yang keempat, kepemimpinan yang inspiratif. Pemimpin yang visioner dan mampu menginspirasi karyawan dan mampu berkomunikasi yang baik dan profesional antara manajemen dan karyawan-karyawan. Dan rahasia yang kelima, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Memiliki kebijakan yang mendukung berkelanjutan dan tanggung jawab sosial dan keterlibatan dalam kegiatan dukungan komunitas. Dan rahasia yang keenam, adaptabilitas dan peran. Kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan lingkungan bisnis. Strategi yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan, dan peran penting mereka dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia berkat inisiatifnya yang menunjukkan hubungan simbiosis antara perusahaan multinasional dan perusahaan dan perekonomian negara. Nah, untuk kesimpulan dari kasus yang saya analisa, yaitu perusahaan multinasional yang diakui sebagai tempat kerja terbaik di dunia berhasil meningkatkan performa entitas bisnis mereka melalui pendekatan yang komprehensif terhadap kesejahteraan karyawan, inovasi, dan manajemen data yang efektif. Keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi, promosi berdasarkan prestasi, serta perhatian terhadap kesejahteraan karyawan yang proporsional menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif. Bagi Indonesia, perusahaan multinasional memberikan manfaat ekonomi yang baik, tapi di sini juga memerlukan pengelolaan yang cermat untuk menghindari dampak negatif seperti dominasi asing dan eksploitasi sumber daya yang kurang baik. Sekian dari hasil analisa saya tentang kasus 5.2 yang berjudul Perusahaan Multinasional Tempat Kerja Terbaik di Indonesia. Saya Primarita Manik, undur diri, sekian dan terima kasih.